Bapa di dalam surga, kami saat ini berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan di dalam belas kasihan yang besar boleh sungguh-sungguh menyertai kami. Pimpinlah kami Tuhan untuk kami boleh membaca, mempercakapkan, mengerti, dan kehidupan kami diubahkan karena kami percaya bahwa firman Tuhan itu bukan sekedar indah, namun juga berkuasa. Berikanlah pertolongan Tuhan kepada kami, berikanlah kepada kami tidak kurang dari firman Tuhan sendiri. Berikanlah kepada kami Kristus Yesus yang boleh dikabarkan, yang kami bisa terima melalui iman, sehingga kami pun dipersekutukan dengannya. Baik firman Tuhan yang akan kami terima secara verbal di dalam khotbah, maupun firman Tuhan yang akan kami terima secara visual di dalam sakramen perjamuan kudus nanti. Terima kasih Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Rekan-rekan sekalian, saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat dari kitab 2 Raja-Raja pasal 20. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Kita akan membaca secara bergantian, saudara ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya membaca ayat 1, nanti rekan singer dan juga saudara sekalian membacakan ayat kedua, demikian sampai dengan yang ke-21. 2 Raja-Raja pasal 20. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memegari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada barah itu, maka sembuhlah dia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan undur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia itu bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat pada perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka dan isinya di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apa yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota,
Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam sejarah kehidupan bangsa Israel, maka kita melihat kehidupan bangsa Israel itu ada mengalami masa-masa puncak dan masa-masa yang rendah. Ada juga masa-masa tengah-tengah. Tentu saja, hampir semua bangsa mengalami masa-masa seperti itu. Ada masa yang sangat jaya, ada masa yang sangat terpuruk, dan juga ada masa-masa yang ya kurang lebih tengah-tengah, saudara. Indonesia juga punya mengalami masa-masa seperti itu ya. Cuman jayanya belum lah kayaknya begitu ya. Nah kita tahu saudara, Israel, mereka itu pernah mengalami masa zaman kerajaan Daud, atau yang terutama dalam kerajaan masa Salomo. Mereka juga pernah mengalami masa Uzia, gitu ya. Itu masa di mana mereka itu sangat jaya, saudara. Mereka juga pernah mengalami masa-masa yang sangat rendah, saudara. Namun saudara, kalau kita tilik ya di dalam sejarah kehidupan mereka, lalu kita bertanya, masa yang paling rendah, paling hancur di dalam kehidupan sejarah Israel itu masa mana ya kira-kira ya? Jawabannya tentu saja adalah masa ketika mereka mengalami pembuangan, mengalami kehancuran di Babel, saudara. Itu adalah masa-masa yang paling terpuruk di dalam sejarahnya bangsa Israel. Mereka sudah pernah loh mengalami masa yang sangat berat. Mereka pernah mengalami masa hakim-hakim misalnya. Wah itu berat sekali juga saudara. Tetapi sudah beda rasanya dengan masa ketika mereka mengalami pembuangan. Kenapa saudara? Karena pembuangan itu menjadi satu buah penanda bahwa mereka sedang aktif di dalam masa covenant break dengan Tuhan, saudara. Jadi begini, kalau kita melihat di dalam formulasi standar agama Yahudi dan juga formulasi standar agama Kristen, saudara, tradisi Judeo-Kristen, saudara, kita tahu saudara bahwa pembuangan itu adalah hasil dari mereka yang melanggar perjanjian. Bukan sekedar berdosa, saudara, tapi melanggar perjanjian dengan Tuhan. Saudara, saya berkali-kali mengatakan, saudara, kita mesti membedakan ya antara janji dengan perjanjian, antara promise dengan covenant atau akad ya kalau di dalam bahasa Indonesia, saudara, perjanjian. Saudara, janji itu kalau dilanggar menjengkelkan. Tapi akad atau perjanjian kalau dilanggar itu mengandung satu buah konsekuensi seperti yang sudah disepakati. Di dalam kitab Ulangan, saudara, ada kesepakatan bahwa kalau Israel itu melanggar perjanjian, melanggar akadnya, maka mereka akan mengalami pembuangan. Saya coba bacakan sedikit ya dalam Ulangan pasal 28 ayat 36. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain, kepada kayu dan batu. Make sense kan saudara? Kalau mereka itu adalah umat perjanjian, hidup di tanah perjanjian, lalu melanggar perjanjian, maka mereka akan dicabut dari tanah perjanjian. Itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Allah sejak di dalam kitab Ulangan. Kalau kamu tidak setia terhadap perjanjian, maka kamu akan dicabut dari tanah perjanjian. Ulangan pasal 28, saudara. Dan kita melihat, saudara, masa itu terjadi di dalam kerajaan Yehuda, di dalam kerajaan Israel. Israel utara sudah dihancurkan oleh Asyur pada zamannya Raja Hosea. Dan Israel di selatan atau kerajaan Yehuda, saudara, itu akan dihancurkan juga oleh Babel, ya, Nebukadnezar. Nah, saudara, tapi kita tahu ya, formulasi standarnya. Israel itu dihancurkan, mengalami pembuangan bukan karena mereka militernya kurang kuat. Mereka akan mengalami kehancuran karena mereka berbuat dosa kepada Tuhan. Nah sekarang saudara, kalau saya tanya ya, mereka akhirnya mengalami kehancuran, dipukul oleh Babel karena mereka melakukan dosa. Kira-kira kalau sudah bayangkan ya, melakukan dosa di dalam zamannya raja yang mana ya? Nah cara tebak-tebakannya kurang lebih seperti ini saudara. Saudara mesti tahu ya, bahwa raja-raja Yehuda itu level kerohaniannya macam-macam. Ada di antara mereka yang ya bisa dikatakan relatif baik. Raja Asa, Raja Yosafat, itu adalah raja yang ya relatif baik, saudara. Ada juga raja-raja Yehuda yang sangat baik, seperti Raja Uzia atau Raja Azaria, itu raja yang sangat baik, saudara. Ada juga raja-raja yang bisa kita katakan tuh terbaik, saudara. Sangat baik sekali, saudara. Yaitu siapa? Raja Hizkia misalkan, atau Raja Yosia. Nah itu tergantung, saudara. Saudara punya sudut pandang mana? Kalau Anda itu sudut pandangnya pembaca kitab raja-raja, maka raja yang terbaik di Yudea adalah Raja Yosia. Kalau Anda adalah penulis kitab Tawarikh, dia sangat mengidolakan Raja Hizkia. Enggak apa-apa ya saudara ya. Dua-duanya benar, enggak apa-apa saudara. Tergantung sudut pandangnya saudara. Ada di antara saudara yang merasa bahwa saya itu paling suka itu mendengarkan khotbah pendeta Hendri Ongkowijoyo. Ada yang mengatakan, saya paling suka Billy Kristanto. Enggak usah berkelahi, saudara, enggak usah berkelahi. Dua-duanya bagus, saudara. Tergantung Anda lihatnya dari sudut pandang yang mana. Anda kalau suka yang ini, ya sukanya yang ini. Anda kalau sukanya sudut pandang yang ini, ya yang ini. Dua-duanya itu terbaik, enggak apa-apa, saudara. Enggak harus ada yang salah, saudara. Nah,
Dari sudut pandangnya penulis kitab Tawarikh, saudara, raja terbaiknya adalah siapa? Hizkia. Ini pendapat dari satu orang ahli perjanjian lama namanya Raymond Dillard, saudara. Jadi kalau kita melihat di dalam tulisannya penulis kitab Tawarikh ya, Hizkianya itu diceritakan secara sangat banyak, saudara. Kalau penulis kitab Raja-Raja, dia sangat menceritakan lebih banyak ceritanya Yosia. Masing-masing punya idolanya. Tetapi dua-duanya mempercayai, saudara, baik Raja-Raja maupun Tawarikh, bahwa Hizkia dan Yosia itu adalah among the best ya, raja-raja yang terbaik lah. Sementara itu di Yehuda, mereka juga punya raja-raja yang jahat. Raja seperti Raja Ahaz, aduh itu jahat banget lah saudara. Dan ada raja yang terjahat. Raja yang paling hancur, itu namanya adalah Raja Manasye saudara. Memerintah selama 52 tahun, itu raja yang paling hancur banget saudara. Sekarang saudara, kalau saya tanya ya, balik lagi kepada pertanyaan tadi. Pembuangan itu adalah akibat dari penghukuman Tuhan karena mereka melanggar perjanjian. Kira-kira kalau Anda ditanya ya, kontender ya, kemungkinan pada zaman raja siapa itu ya? Pada zaman raja yang mana? Tuhan Allah itu memutuskan untuk menghukum mereka dengan pembuangan. Raja yang mana? Tadi kan kategorinya sudah jelas ya. Ada yang relatif baik, ada yang sangat baik, ada yang baik banget saudara. Ada juga yang hancur, ada yang hancur banget. Yang hancur banget siapa? Manasye. Yang hancur siapa? Ahaz. Yang relatif baik siapa? Yosafat, Asa. Yang sangat baik siapa? Yosia. Yang terbaik siapa? Hizkia, Yosia. Nah, ini daftar namanya bukan sedikit memusingkan ya. Tapi saudara ingat saja kategorinya lah. Kira-kira kalau Yehuda itu Tuhan Allah akan putuskan, saya akan buang Yehuda. Kira-kira masuk akalnya itu dibuang di dalam eranya raja yang mana saudara? Baik, relatif baik, jahat, sangat jahat, paling jahat, atau paling baik saudara? Yang mana? Ya ini kalau di dalam PA Anda harus menjawab, tapi karena ini kebaktian minggu jadi tidak usah menjawab. Tapi harusnya ya, secara logis jawabannya adalah ke dalam zaman raja yang paling hancur dong. Raja yang paling buruk pada waktu itulah Tuhan Allah memutuskan. Yehuda melanggar perjanjian terus-menerus, maka saya akan buang. Dan jawaban Anda tidak salah. Jawaban itu tidak salah. Pada zaman Raja Manasye itu Tuhan Allah sudah seperti kayak mengatakan bahwa Yehuda masuk di dalam stage point of no return. Sudah kamu mau bertobat pun sudah telat. Sudah. Saya coba bacakan sedikit ya. Ini adalah cerita di dalam kitab Raja-Raja pada zaman Raja Yosia. Ya, ceritanya di dalam zaman Raja Yosia. Sebentar saudara ya. Kita melihat dari kitab 2 Raja-Raja saudara ya. Saya bacakan bagi kita semua dari 2 Raja-Raja pasal yang ke ini sudah 2 Raja-Raja pasal yang ke-23. Saya bacakan ya. Ini adalah zamannya Raja Yosia. Yosia itu anaknya Manasye, saudara. Catatan tentang Raja Yosia seperti ini. Sebelum dia, tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi raja yang seperti dia. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel. Aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem dan rumah ini. Walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Jadi betul dong, pada zaman raja yang paling hancur yaitu Raja Manasye, maka Tuhan Allah putuskan, pada waktu zaman ini saya putuskan Yehuda akan dibuang, cabut dari tanah perjanjian. Meskipun nanti akhirnya anaknya Manasye bertobat dengan segenap hati pada zamannya Yosia, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan untuk mengikuti segala yang ada dalam hukum Taurat. Tuhan bilang terlambat. Pada zamannya bapakmu Manasye, mereka sudah dosanya itu, Yehuda sudah point of no return, hancur tuh, cocok saudara. Pada zaman raja yang paling jahat, maka Tuhan Allah memutuskan untuk membuang Yehuda. Tetapi saudara, kalau kita baca di dalam bagian Alkitab yang tadi kita baca saudara, kita melihat rupanya sebelum zaman Manasye, Tuhan Allah itu sudah pernah berfirman melalui nabi yang sangat high profile, yaitu Yesaya, bahwa Yehuda akan mengalami pembuangan. Loh kapan itu saudara? Kapan kira-kira? Mestinya kandidatnya ya raja jahat yang lain lah, mungkin Raja Ahaz saudara. Tapi ternyata enggak saudara. Saya ajak kita untuk sama-sama lihat ya. Coba kita baca ya. Dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 16 sampai 18 yang tadi kita baca saudara. Ini coba tolong ditampilkan ya ayatnya ya. Saya bacakan ya.
Ini ada di layar, saudara. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Akan ada pengangkutan ke Babel. Akan ada exile. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida istana Raja Babel. Jadi Yehuda akan mengalami pembuangan. Dan berita itu dimunculkan oleh Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya pada zaman salah satu raja yang terbaik. Yaitu Raja Hizkia. Hizkia dan Yosia, raja-raja Yehuda yang terbaik. Saudara, hal ini bahkan dikonfirmasi ya oleh kitab Raja-Raja sendiri. Saya coba bacakan ya di dalam kitab Raja-Raja pasal 18 ya. 2 Raja-Raja 18. Ayat 3 sampai 5. Coba tolong ya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala, yang menghancurkan urat tembaga yang dibuat Musa. Sampai hari itu masa orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebutkan Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Jadi saudara, kitab raja-raja itu mengkonfirmasi bahwa Hizkia adalah one among the best. Satu dari dua yang terbaik. Terserahlah, kita silakan berdebat. Mau Hizkia, mau Yosia. Itu salah satunya adalah yang terbaik saudara. Terbaiknya jelas kata-katanya ya. Yaitu bahwa kata-katanya adalah seperti ini, bahwa ia percaya kepada Tuhan Allah Israel di antara semua raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada yang sama seperti dia. Hizkia, raja yang terbaik. Tetapi pada zamannya Hizkia juga, Tuhan membuat keputusan untuk Yehuda harus dibuang ke Babel, saudara. Nah ini kita akan coba untuk make sense, saudara. Kok bisa ya? Kalau Yehuda itu dibuang oleh Tuhan gara-gara dosanya Manasye, make sense. Tapi Yehuda dibuang pada zaman raja yang terbaik kayak begini, kita patut untuk bertanya-tanya, saudara. Kitab suci dan sama-sama kitab raja-raja yang menyatakannya, saudara. Ini satu hal yang tricky, saudara. Dia adalah salah satu raja yang terbaik, pertobatannya sungguh-sungguh, pertolongan Tuhan nyata di dalam zamannya dia, tapi juga melalui dia, di dalam zamannya dia, Yehuda akan mengalami kehancuran. Ini satu hal, saudara, yang kita perlu untuk dekati dengan agak hati-hati, saudara. Barangkali kita juga boleh renungkan ya bahwa hal-hal yang mungkin terbaik dan betul-betul itu adalah anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Melalui dia kita menerima anugerah Tuhan yang besar. Tapi barangkali melalui itu juga, saudara, kita juga diintip oleh bahaya yang besar. Maka kita patut untuk berhati-hati, saudara, ketika mendekati teks seperti ini, saudara. Oke, kita melihat ya. Bagian ini kalau kita membaca ya dalam 2 Raja-Raja pasal 20, itu tentu saja mengikuti pasal 19. Dan di dalam pasal 19 kita melihat ada Israel yang diselamatkan oleh Tuhan. Yehuda yang diselamatkan oleh Tuhan dari tangannya Sanherib atau tangannya Raja Asyur. Kita mengingat ya dalam pertemuan terakhir 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, saudara ya, bahwa Sanherib, Raja Asyur itu sudah mengepung Yerusalem. Mereka sudah ambil pos di Lakis. Itu adalah kubu pertahanan terakhir. Kota dengan benteng pertahanan terakhir, itu Lakis sudah ditundukkan. Tinggal satu step lagi mereka masuk ke Yerusalem, saudara. Sampai ke dalam pusat. Itu kalau sampai masuk Yerusalem, maka kekaisaran akan runtuh, kerajaan akan jatuh, saudara. Mereka sudah ada di Lakis. Keadaan sudah begitu genting, lalu Tuhan selamatkan. Dan ini sudah dicatat dalam pasal 20 setelahnya. Tapi saudara, tadi kalau kita baca di dalam teksnya, saudara, kita mendapati bahwa Hizkia setelah sakit dia berdoa kepada Tuhan. Lalu setelah berdoa kepada Tuhan, Tuhan kabulkan doanya. Lalu Tuhan Allah mengatakan, saya akan tambah umurmu 15 tahun. Betul ya? Ditambahkan 15 tahun. Saya bacakan ini ya. Yesaya belum keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan. Baik, katakan kepada Hizkia, raja umatku, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Nah saudara, saya ajak kita untuk bermatematika sedikit. Dia umurnya diperpanjang 15 tahun. Sementara saudara, Hizkia adalah dia yang akan memerintah selama 29 tahun. Ini informasinya ada di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18. Saya bacakan ayat 2. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Matematika sederhana ya saudara ya. Dia memerintah selama 29 tahun. Setelah 29 tahun dia turun, mati maksudnya saudara. Ini kan nggak ada pemilu ya kalau di tanah Yudea saudara. Jadi 29 tahun dia memerintah,
setelah itu dia mati, saudara. Nah, dia mati adalah 15 tahun setelah mendapatkan perpanjangan umur. Maka kita bisa hitung tuh, mulai sakitnya itu di tahun keberapa pemerintahannya dia. Matematika simpel kan saudara ya, yaitu tahun ke-14. Tahun 14 dia sakit, lalu 15 tahun kemudian, karena dapat perpanjangan 15 tahun ya, 15 tahun kemudian usia 29 tahun pemerintahan mati. Jadi pada 14 tahun usia pemerintahannya dia mengalami sakit itu. Dan ternyata saudara, kalau kita lihat ya, 14 tahun itu adalah satu buah masa di mana dia mengalami krisis dengan Sanherib. Pasal 18 ayat 13. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Jadi saudara, dari sini kita bisa melihat ya bahwa peristiwa Hizkia sakit dengan peristiwa ketegangan dengan Asyur, ketegangan dengan Sanherib, itu kurang lebih terjadi dalam masa yang bersamaan. Ini bukan masa yang berbeda, saudara. Kalau kita membaca 18, 19, 20, kelihatannya seperti kayak berurutan secara kronologis. Ya, kelihatannya seperti kayak diserang oleh Asyur, lalu Asyur dilawan oleh Tuhan, Asyurnya itu kalah, setelah itu baru Hizkia sakit, lalu Hizkia berdoa, lalu dapat tambahan 15 tahun. Tetapi ternyata enggak loh. Kalau kita lihat dari perhitungannya, tambahannya itu 15 tahun. Dan usia pemerintahannya dia adalah 29 tahun. Jadi dia mulai sakit sekitar tahun ke-14. Dan pada tahun ke-14 itu jugalah terjadi krisis dengan Asyur. Maka kita melihat ya, ini pasal 18, pasal 19, pasal 20 sebetulnya roughly terjadi dalam masa-masa yang sama itu. Di dalam tahun-tahun yang sama. Ini bukan subsequent, bukan kejadian yang berurutan, tapi kejadian yang kurang lebih terjadi secara bersamaan. Jadi ya Hizkia sakit, pada waktu dia sakit itu dia mengalami juga ketegangan dengan Asyur, sudah. Ini keadaan yang bertumpuk-tumpuk, cuman di dalam Alkitab kita mendapati ceritanya itu diceritakan secara subsequent, satu demi satu. Kita diajak untuk menggumulkannya satu demi satu, sudah. Pergumulan besar ini, sudah. Dan saya pikir ini baik ya, menggumulkan hal seperti ini, hal besar seperti ini satu demi satu. Gak dijadikan satu semua, sudah. Sudah kadang-kadang kalau kita pergi ke gereja ya, apalagi gereja GRI, sudah. Kita sukanya kalau bisa, kita mendapatkan banyak hal kalau bisa jadi satu, sudah. Padat. Kalau pergi ke GRI itu suka mendengarkan khotbah-khotbah yang padat, sudah. Seperti kayak roti bantat. Lo tahu ya, kalau kue gede, ya mengembang, sudah. Lalu kita padatkan, sudah jadi kecil, sudah. Sedikit keras, ya nggak apa-apa, sudah. Katanya kalau di GRI khotbahnya keras, gitu, sudah. Keras tapi bantat, oke kan ya. Digigit agak keras, tapi isinya sebetulnya banyak. Masuk dalam perut, ngembang, gitu ya. Nah itu orang suka dengan khotbah di dalam GRI seperti itu, sudah. Pergumulannya banyak, limpah. Kaya, sudah. Itu bagus sih, sudah. Itu bagus. Tetapi, sudah, kita perlu juga untuk menyadari di sisi yang lain bahwa kadang-kadang ya ada hal tertentu yang kita perlu digest lebih. Kita perlu cerna lebih. Jadi, kita pergi ke gereja. Kita berharap mendapatkan makanan yang padat. Kita berharap mendapatkan pergumulan-pergumulan yang langsung banyak, yang kaya, yang rich, sudah. Bagus, sudah. Tapi jangan lupa, kadang-kadang kalau kita tidak mencernanya, maka kita akan datang mendapatkan banyak informasi, mendapatkan banyak hal, kita cuma akan kagum-kagum saja. Ini gereja ini bagus, gereja ini bagus, saya mendapatkan banyak. Tapi kita makan banyak, yang dicerna cuma sedikit. Makan banyak, yang bisa diserap sedikit, saudara. Kita perlu mengembangkan kebiasaan, saudara. Kadang-kadang ya, kita perlu untuk digest, kita perlu cerna lagi, satu demi satu. Diserang Sanherib, mengalami sakit keras, itu kurang lebih bersamaan, tapi dipisah, saudara. Kita lihat ya, kita gumulkan saja, satu demi satu, saudara. Oke, kita melihat ya. Pergumulan dengan Sanherib sudah selesai. Kita hari ini akan belajar, akan coba untuk lihat khususnya di dalam bagian Hizkia sakit, saudara. Kita melihat Hizkia sakit. Dan ini ya, catatannya seperti ini. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit, hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Saudara ingat kan ya, di dalam bagian sebelumnya, Hizkia ketika berdoa sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan ngomong apa? Tuhan, dengarkan Sanherib menghina engkau. Sanherib itu mengatakan bahwa Yehuda pasti hancur. Sanherib mengatakan bahwa Hizkia pasti takluk. Sanherib mengatakan pendek kata, Yerusalem pasti mati. Yerusalem itu mau berharap kepada siapa? Kepada Mesir, atau kepada dewa, kepada Tuhan yang mana? Semua Tuhan, Enrut, sudah saya kalahkan semua itu. Dalam perjalanan saya menuju ke Yerusalem ini, semua dewa-dewa asing sudah saya kalahkan. Dewanya Mesir, kemana itu? Dewa-dewa yang lain pada kemana? Semuanya sudah saya kalahkan. Sekarang Yerusalem pasti mati. Lalu Hizkia berdoa. Tapi ini yang ngomongkan Sanherib kan Tuhan.
Sanherib yang ngomong. Sanherib itu cuma berhadapan dengan dewa-dewa palsu selama ini. Ketika berhadapan dengan engkau, dia tidak mungkin menang. Tapi sekarang sudah yang ngomong bukan Sanherib, yang ngomong Tuhan sendiri. Tuhan ngomong lewat Yesaya, lu mati. Terus mau mengelak bagaimana? Kalau yang ngomong Sanherib masih oke lah. Kita masih ya tegang-tegang, takut-takut. Tapi ya Sanherib kan gak tentu benar ya. Tapi sekarang Tuhan sendiri ngomong melalui Yesaya, kamu akan mati. Maka ini keadaan sudah desperate banget. Wah kalau gitu saya pasti betul-betul mati itu. Tapi dalam keadaan seperti ini saudara ya, kita melihat Hizkia berdoa. Dan Tuhan mendengarkan doanya Hizkia. Ini saudara. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, bahwa aku melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah katakan kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Saya tertarik dengan kata-kata, aku sudah melihat air matamu. Saudara, Hizkia ketika berdoa di hadapan Tuhan, dia datang dengan case. Dia datang dengan membawa legal case, saudara. Dia mengatakan, Tuhan, saya sakit, saya akan mati. Tuhan ingat dia bahwa saya adalah raja yang sudah hidup benar di hadapan-Mu. Raja pertama, dalam seluruh sejarahnya divided kingdom ya. Dalam seluruh sejarahnya Yehuda, itu raja yang paling baik ya saya. Saya sudah bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Saya merobohkan tiang-tiang berhala di hadapan-Mu. Saya mengadakan sentralisasi ibadah di Yerusalem. Semua bukit pengorbanan sudah saya robohkan. Saya adalah raja yang sungguh-sungguh menjalankan firman-Mu. Oleh karena itu dengarkanlah doaku ya Tuhan. Itu kan legal case yang kuat saudara ya. Selama ini terbukti loh, gak pernah ada raja yang seperti saya. Dan pada zamannya saya pertobatan terjadi dengan sungguh-sungguh. Maka ini legal case di hadapan Tuhan. Tuhan mestinya mendengarkan doa. Dan memang Tuhan mendengarkan doa. Cuman kata-katanya adalah, aku sudah melihat air matamu. Saudara, kadang-kadang ya saudara, di dalam kehidupan kita ya, kita ini sudah sangat susah untuk percaya bahwa Tuhan itu mendengarkan doa. Ya kita sih tetap berdoa sih, tapi betul-betul percaya bahwa Tuhan itu mendengarkan doa, itu enggak terlalu saudara. Padahal ya kalau kita lihat dalam bagian ini ya, ada legal case yang dilanjutkan, ada legal case yang diajukan. Tetapi saudara, Tuhan Allah mendengarkan doa. Karena apa? Karena Tuhan melihat Hizkia itu punya air mata. Tuhan itu menghitung air matanya Hizkia sebagai alasan untuk dia itu mendengarkan doanya loh saudara. Kita saudara mendengarkan banyak kalimat yang benar ini. Ini kalimat yang benar saudara. Saudara mendengarkan banyak kalimat yang benar seperti ini. Saudara, Tuhan mendengarkan doa. Ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalimat yang benar kan ya. Tuhan mendengarkan doa ketika kita berdoa sesuai dengan karakter Allah. Tuhan mendengarkan doa ketika kita memikirkan pekerjaan Tuhan. Tuhan mendengarkan doa ketika kita itu mendoakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Itu kalimat-kalimat yang benar saudara. Tetapi saudara, kita lupa atau bahkan mungkin sungkan atau gak kepikir untuk mengatakan Tuhan mendengarkan doa. Kalau ada air mata, Tuhan itu melihat ketulusan. Tuhan itu memperhatikan, Tuhan itu bukan Tuhan yang happy ketika melihat ada orang yang susah hati, berlinang-linang air mata gitu, terus gak dihitung sudah. Kadang-kadang kan kita itu di dalam gereja reform ini sudah suka ya untuk memberikan penekanan seperti itu. Doa itu jangan emosional gitu. Wah, apa seperti kayak orang rematik gitu ya, terlalu panas ya, emosional. Berdoa yang sesuai dengan firman Tuhan, dan tentu itu kalimat yang benar. Mari kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan, mari kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, mari kita berdoa sesuai dengan karakternya Allah, itu tentu saja semua benar sudah. Tapi kita lupa berdoa dengan air mata, berdoa dengan kesungguhan, berdoa dengan memberikan tangisan, kesedihan sudah. Dan Tuhan Allah kita dalam kitab suci kita ya adalah Tuhan Allah yang seringkali digerakkan oleh kesedihan, seringkali digerakkan oleh penindasan dan lain sebagainya, keadaan-keadaan yang sangat desperate sudah. Tuhan Allah memperhatikan itu sudah. Apakah dia boleh memperhatikan Hizkia? Karena Hizkia yang selama ini hidupnya benar di hadapan Tuhan? Boleh. Tapi kita pelajar juga mencatat ya bahwa Tuhan Allah itu melihat air matanya, saudara. Baiklah kita juga boleh belajar ya untuk berdoa sedemikian. Berikan air mata. Tuhan itu melihat. Tuhan itu menghitung air mata, saudara. Lalu saudara kita melihat ya, Tuhan memberikan kesembuhan. Bahkan ya, sebelum Yesaya keluar dari istana, dia sudah kembali untuk memberitakan kesembuhan. Nah, ini unik ya. Catatannya, Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Balik, katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doa, telah ku lihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, dan pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan.
Lalu saudara, kita mendapati sebelum itu Hizkia berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, ini yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur di belakang 10 tapak. Yang sudah dijayani, bayang-bayang itu penunjuk matahari buatan Ahaz. Saudara, Yesaya balik kepada Hizkia. Setelah Hizkia nangis, ya, habis dia berdoa, dia nangis, Yesayanya balik. Baru saja Yesaya ngomong, kamu akan mati. Demikian firman Tuhan. Cepat kasih pesan-pesan terakhir kepada keluargamu, cepat alihkan suksesi kerajaan kepada anakmu, kamu akan mati. Lalu Yesaya pergi. Belum lama langsung balik lagi. Enggak jadi, Tuhan mendengarkan doamu. Kamu akan menerima kehidupan, umurmu diperpanjang 15 tahun lagi, pada hari ketiga kamu akan masuk ke dalam bait suci. Yesayanya mulai agak kurang percaya. Loh ya, masa iya ya? Masa iya ya saya menerima belas kasihan Tuhan sebesar itu ya? Maka dia meminta tanda, saudara. Dan tandanya itu adalah tanda yang sangat unik. Saudara, penunjuk waktu, saudara. Ini apa? Penunjuk waktu dari jam matahari, saudara. Ini jam yang sangat kuno, saudara. Dibuat pada zamannya Raja Ahaz, saudara. Kalau matahari, kan kita tahu, saudara. Matahari di mana bayang-bayangnya seperti apa, saudara. Jam, seperti kayak penunjuk waktu lah, saudara. Kira-kira kalau bayangannya memanjangnya sekian, ini kira-kira jam berapa? Pada waktu itu seperti itu, saudara. Nah maka, saudara, Hizkia meminta tanda. Jamnya jangan maju, jamnya mundur. Mundur 10 tapak ke belakang. Itu seperti kayak nature tuh diputar kembali, saudara. Dan itu terjadi. Saudara, satu hal yang unik ya. Saudara coba pikirkan, itu adalah tanda yang diminta oleh Hizkia untuk dia diyakinkan bahwa dia menerima kesembuhan. Dia menerima belas kasihan Tuhan. Dia minta tanda yang besar. Saudara, tanda dengan yang ditandakan itu besar mana? Tanda dengan yang ditandakan. Tentu saja yang ditandakan lebih besar. Kalau ada tanda 100 meter hotel A, tanda 100 meter hotel A-nya itu adalah tanda yang penting, saudara. Untuk menunjukkan bahwa 100 meter ke depan ada hotel A. Saudara sudah berencana untuk berlibur, sudah ke hotel apalah, saudara. Hotel yang sangat mewah lah di mana, atau tempat hiburan apa, saudara. Pantai Nongsa 100 meter. Wih, 100 meter lagi saya akan mainan di pantai ini. Lalu cuma tanda 100 meter, saudara. Tandanya penting nggak? Penting, saudara. Tapi mana lebih penting tandanya sama pantai Nongsanya? Tentu saja pantai Nongsanya lebih penting, saudara. Tanda itu semakin besar, maka realitanya harus lebih besar lagi. Saudara, kita nanti akan perjamuan kudus ya. Kita makan roti dan anggur. Roti dan anggur bukan sekedar tanda, tapi dia tanda. Sekali lagi ya, bukan sekedar tanda, tapi dia tanda. Nah, tanda ini sudah akan signify sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu fakta bahwa kita berbagian di dalam tubuh dan darah Yesus. Begitu kan saudara? Jadi yang ditandakan dengan tandanya, yang ditandakan itu lebih besar. Saudara, minta tanda yang besar, itu masuk akal kalau Anda berhadapan dengan hal yang besar. Ya kan? Ahaz, saudara, bapaknya Hizkia ini, saudara, Ahaz. Berada dalam situasi yang sulit, saudara. Dia sedang diancam oleh aliansi Aram dengan Israel. Aliansi Siro Efraim, saudara. Lalu diancam dan dia takut, saudara. Pada waktu dalam keadaan takut, Yesaya datang, saudara. Yesaya mengatakan, "Enggak usah takut. Enggak usah takut sama Israel, enggak usah takut sama Aram, enggak usah takut sama Pekah bin Remalia, enggak usah takut sama Rezin, enggak usah takut sama raja-raja itu. Itu seperti kayak putung yang tinggal sisa nyala saja. Enggak usah takut. Tetap takut. Kalau kamu tetap takut, mintalah tanda." Karena apa? Karena yang dihadapi besar. Bagaimana saya bisa percaya bahwa Israel di bawah pimpinan Pekah bin Remalia itu akan hancur? By the way, pada waktu itu pada zamannya Raja Ahaz, saudara, Yehuda baru saja diserang 120.000 pasukannya mati dalam satu hari. 120.000 orang sudah mati dalam satu hari. Setelah itu 200.000 penduduknya diangkut menjadi tawanan ke Israel, saudara. Orang-orang Yehuda takut luar biasa, saudara, berhadapan dengan Pekah bin Remalia. Maka ketika Yesaya datang mengatakan, mintalah tanda. Minta tanda yang gede. Tanda dari langit atau dari dunia orang mati. Minta tanda yang gede. Karena apa? Karena kamu berhadapan dengan situasi yang besar. Situasi yang pelik. Situasi yang gede. Kamu berhadapan dengan aliansi aliansi Israel dan Aram. Hadapan yang gede, minta tanda yang gede. Sekarang sudah, Hizkia juga minta tanda yang gede. Tanda yang gedenya apa? Nature kebalik. Jamnya mundur 10 langkah. Wah, ini tanda yang gede. Tanda yang gede pasti mensignifikansikan hal yang lebih gede lagi. Apa itu, saudara? Dia akan menerima kesembuhan. Dia akan menerima belas kasihan Tuhan. Itu hal gedenya, saudara.
Saudara, di dalam kehidupan kita ya, kita perlu menyadari ya, seringkali ya, mempercayai bahwa kita dicintai oleh Tuhan, itu hal yang gede banget. Hal yang sangat besar, tidak gampang untuk dipercayai, saudara. Saudara, kalau saya ngomong seperti ini mungkin akan terdengar aneh dalam kuping kita, saudara, bahwa Tuhan Allah itu mengasihi kita, dan kasihnya kepada kita itu besar sekali. Itu bukan menjadi hal yang paling menggerakkan atau paling menguasai kita. Itu tidak ada dalam kesadaran kita yang paling utama. Saudara gini, saya tanya lah saudara, menurut Anda, apa yang paling mempertahankan Anda itu tetap ada dalam gereja? Apa yang paling mempertahankan Anda untuk tetap jadi orang Kristen? Yang pertama, bahwa Tuhan itu berkuasa untuk lemparkan jiwamu ke neraka, atau bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih. Yang mana saudara? Berapa banyak di antara kita yang tetap ada di dalam gereja, dalam sikap hati yang sama seperti Fanny Crosby. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Gak tahan saya Tuhan, saya gak tahan. Saya tetap ada dalam gereja, saya tetap jadi orang Kristen, saya gak tahan. Saya pengen cepet-cepet itu. Suatu hari melihat Yesus muka demi muka, gak tahan saya kepengen cerita. Kayak anak-anak saudara yang berpisah dari orang tuanya. Saya baru saja berpisah sama anak saya sekitar 10 hari saudara ya. Dia di Jakarta, saya di Batam, lalu di Kemayoran, satu di Bintaro saudara. Itu sudah pertama kali nyampe saudara, itu ngomong gak selesai-selesai saudara. Cerita macam-macam ya. Kebanyakan sih gak terlalu penting ya, tapi dia punya cerita saudara. Gak sabar, kalau sudah ketemu cerita terus saudara. Dan Fanny Crosby mengatakan, I shall see him face to face. Suatu hari nanti saya akan ketemu dia dan saya gak sabar, saya akan ceritakan. Hei Yesus, saya sudah diselamatkan olehmu, saved by grace, gak tahan. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak di antara saudara yang saat ini bertahan di gereja karena gak tahan. Kepengen cepet-cepet ketemu Yesus, kepengen cepet-cepet cerita. Lihat wajahnya dia, kalau boleh tanya sedikit, coba lihat dong tanganmu yang berlobang untuk saya itu. Sambil lihat terus Anda terharu, terus Tuhan, saya sudah diselamatkan olehmu oleh anugerah, gak tahan. Atau Anda stay di dalam gereja karena takut masuk neraka. Mana yang lebih kuat, saudara? Kemarin pada waktu NRTC, sudah ada satu buah pertanyaan. Pertanyaan itu menarik ya. Pertanyaan seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Saya itu berharap, saya itu tidak pernah dilahirkan. Dia mengatakan, saya berharap saya tidak pernah dilahirkan. Karena kalau saya tidak pernah dilahirkan, saya tidak ada kemungkinan untuk dihukum Tuhan dalam neraka. Gak ada kemungkinan untuk berdosa, gak ada kemungkinan menolak Yesus, gak ada kemungkinan masuk neraka. Meskipun kalau saya tidak dilahirkan juga saya gak ada kemungkinan untuk masuk surga. Gak ada kemungkinan untuk bertemu dengan Yesus. Fine lah. Tapi buat saya sih mending gak masuk neraka. Ada kans masuk neraka itu sudah terlalu menakutkan tuh. Tapi drive-nya dia yang besar sudah. Bukan karena apa? Karena anugerah Tuhan besar. Di dalam kitab suci kita sudah, surat Roma ya, Paulus mengatakan bahwa anugerah Tuhan tidak berimbangan dengan dosa. Semestinya sudah, seperti kayak Paulus ya. Paulus tuh mengatakan dalam surat Galatia, hei jemaat Galatia yang bodoh, bukankah Kristus itu sudah kulukiskan dengan jelas di hadapanmu? Paulus itu berdoa sudah mengatakan, aku berdoa kepada Tuhan, kiranya engkau dikuasai, engkau mengenal betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya. Dan itu dipromosikan terus dalam lagu sekolah minggu. Setinggi-tingginya langit, sedalam-dalam lautan, seindah-indah pelangi sudah. Betapa indahnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Tuhan. Tapi sukses enggak gereja? Enggak. Gereja lebih sukses untuk menceritakan betapa menakutkannya neraka ketimbang betapa indahnya Tuhan sudah. Mempercayai Tuhan itu baik, itu perkara serius sudah, perkara besar. Gereja at least sampai saat ini sudah saya kira belum terlalu sukses, belum terlalu berhasil untuk menceritakan betapa indah, betapa baiknya Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang sangat rindu kepada Tuhan ketimbang sangat takut untuk penghukumannya Tuhan sudah. Padahal kitab suci kita jelas loh, anugerah Tuhan tidak berimbangan dengan dosa manusia sudah. Maka sudah Ahas ya, ketika dikasih tahu bahwa dia sebelumnya sudah mengajukan case-nya dia loh. Saya sudah bertindak benar di hadapanmu Tuhan, saya sudah melakukan ini dan itu. Dan Tuhan mengatakan, oke, saya kabulkan. Kamu menerima belas kasihan, kamu akan disembuhkan. Gak percaya loh saudara. Gak gampang percaya. Minta tanda dan tandanya itu tanda yang supranatural seperti itu saudara. Tandanya itu adalah mataharinya entah bagaimana saudara. Maka bayang-bayang itu lari ke belakang saudara. Ini tanda yang supranatural sangat besar untuk menceritakan realita yang lebih besar lagi. Yang saudara dan saya diajak untuk percaya saudara. Bahwa ya Tuhan itu mendengar doa, Tuhan itu melihat air mata, Tuhan itu mengasihi. Itu realitas besar yang ya mungkin bisa mampir dalam otak kita. Tapi lagi-lagi tidak mudah untuk kita cerna. Tidak mudah untuk kita digest. Kita jauh lebih gampang mendigest, lebih gampang untuk mencerna. Urusan apa? Urusan Tuhan bisa masukkan kamu ke dalam neraka. Maka muncul pertanyaan seperti anak-anak di dalam NRTC itu. Dan saya tebak sudah, banyak di antara kita juga meskipun gak punya keinginan seperti itu, tetapi ya kerinduannya kepada keindahan Tuhan tuh gak terlalu ada.
Gereja belum terlalu sukses, belum terlalu berhasil untuk mengatakan bikin orang-orang itu muka pengen. Pengen sekali jadi orang Kristen, pengen sekali masuk ke dalam gereja, pengen sekali diterima oleh Tuhan. Padahal lagu-lagu himne kita kan penuh dengan begitu ya. Lord, I want to be a Christian. Lord, I want to be a Christian. Kalau betul sudah itu lagu-lagu yang di antara orang-orang kulit hitam, budak sudah. I want to be a Christian in my heart. Saya kan budak kulit hitam, tidak berhak. Agama kami itu agama penyembah voodoo, penyembah berhala nggak karu-karuan. Tapi saya kepingin deh kalau boleh jadi Kristen, pengen. In my heart deh, kalau di dalam badan saya nggak bisa, nggak boleh ke gereja. In my heart, itu kan indah sekali sudah. Tapi berapa banyak di antara kita yang punya kepercayaan seperti ini sudah? Memang ya, cinta kasih Tuhan itu bukan urusan yang gampang dipercaya, ini urusan besar sudah. Dan Hizkia sudah berdoa, meminta kepada Tuhan, dikabulkan, susah untuk percaya, minta tanda dan tandanya dikasih. Menunjukkan kalau memang ini adalah hal yang besar. Hal ini jauh lebih besar daripada peristiwa supranatural mundurnya bayang-bayang itu ke belakang sudah. Maka setelah peristiwa itu terjadi sudah, kita mendapati ada utusan Babel yang mendatangi Hizkia. Ini ya, utusan dari Babel. Waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita akan kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas, perak, rempah-rempah, dan minyak yang berharga, gedung persenjataan dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Ada kunjungan dari Babel dan Hizkia menyambut dengan senang, Saudara. Saudara, kunjungan dari Babel ini apa, Saudara, naturnya? Sifatnya apa? Saya percaya kunjungan ke kerajaan seperti ini bukan sekedar silaturahmi. Bro, lu sakit ya besuk. Ya ini bukan, Saudara. Ini bukan lu sakit gue besuk, Saudara. Ini adalah kunjungan kenegaraan, Saudara. Maka kita melihat ya, Babel itu siapa? Yehuda itu siapa? Di dalam kancah politik pada waktu itu, Saudara. Pada waktu itu, Saudara, Babel belum jadi besar. Yang paling besar ya, big boy-nya, bully di daerah itu, Saudara, adalah Asyur. Asyur yang paling kuat, Saudara. Dan Yehuda karena percaya kepada Tuhan menjadi semacam kayak perlawanan, simbol perlawanan terhadap kekuatan Asyur. Satu-satunya yang berani Yehuda, Saudara. Ada sih, yang lainnya berani melawan juga koalisi lah ya. Aram sama Israel, tapi Aram sama Israel sudah dihancurkan. Sekarang tinggal Yehuda, Saudara. Aliansinya Yehuda ini sama siapa, Saudara? Maka sekarang Babel datang, Saudara. Babel coba datang, coba tengok kekuatannya Yehuda seperti apa, Saudara. Dan Yehuda ini bukan sekedar kuat secara militer, tapi Yehuda ini punya kekuatan goib. Babel, Saudara. Babel adalah orang yang orang-orang Babel, Saudara, adalah orang-orang yang cukup banyak menggemari urusan astrologi, Saudara. Urusan perbintangan, urusan tanda-tanda langit dan lain sebagainya. Dan kita melihat, Saudara, dengan melihat tanda-tanda langit, loh, baru-baru ini kita dengar ya bahwa Raja Yehuda itu sakit, Hizkia sakit. Kita dengar Hizkia itu berdoa kepada Tuhan dan kita dengar ada tanda yang meliputi tanda di langit. Urusan itu ya, mataharinya itu bisa berputar kebalik atau rotasi buminya yang keluar balik, kita nggak tahu lah, Saudara. Itu sudah tidak luput dari pandangan Raja Babel. Maka Raja Babel lihat, Raja Yehuda ini sakti, betul. Dia punya militer hebat, ya, tapi dia goib, disertai sama dewa. Ada divine intervention yang menyertai orang-orang Yehuda ini. Maka dia datang, Saudara. Datang dan ya pembicaraannya setelah basa-basi sebentar tentu saja, Saudara. Pembicaraan selanjutnya adalah urusan apa? Koalisi. Bagaimana kalau kita bisa buat aliansi untuk melawan kekuatan Asyur? Oke. Nah pada waktu mau koalisi, Saudara, tentu saja masing-masing pihak itu harus membeberkan apa yang bisa diberikan. Kamu bisa memberikan apa? Sumbangsimu apa bagi koalisi ini? Baru kita pikirkan nanti kamu akan dapat apa. Oke? Sumbangsi saya apa? Sini lihat. Gudang perekonomian saya. Nah ini ya. Dikatakan ya. Lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya. Emas, perak, rempah-rempah, dan minyak yang berharga. Kamu masuk sama saya. Ini lihat. Emas, perak, minyak, rempah-rempah. Kira-kira ini kalau dipakai untuk mendanai perang. Bisa untuk berapa tahun? Bisa untuk mendanai bayar berapa banyak prajurit bayaran tuh. Oh, ini kuat sekali. Saya punya perekonomian sangat kuat. Lalu gedung persenjataan juga sangat banyak. Maka ini adalah satu buah hal yang biasa sebetulnya. Sebetulnya pamer seperti ini bukan sekedar flexing ya. Bukan kayak orang, saya punya kekayaan ini. Bukan, Saudara. Tapi kalau Anda itu mau menjalin kekuatan aliansi politik, Saudara, tentu saja harus ada hitung-hitungannya, Saudara. Kira-kira kamu bisa menyajikan kekuatan militer seperti apa untuk melawan Asyur. Dan dia tunjukkan itu semua, Saudara. Sampai dalam hal ini, Saudara, harusnya sih semuanya normal.
Kalau mau aliansi politik ya caranya begitu, harus ditunjukkan sudah. Tetapi kita mendapati rupanya Yesaya tidak approve. Yesaya tidak suka itu. Yesaya tanya, apa saja yang sudah dilihat? Lalu Hizkia mengatakan, loh ya sudah dilihat semuanya lah. Kita ini kan lagi mau koalisi. Dia mau apa? Ya sudah saya tunjukkan semuanya. Dan Yesaya mengatakan, semua yang kamu tunjukkan itu, bahkan yang tidak kamu tunjukkan akan diangkut pergi. Apa yang tidak kamu tunjukkan? Apa yang kamu belum bisa tunjukkan? Anakmu. Kamu belum punya anak, anak-anakmu, cucu-cucumu yang belum lahir itu semuanya nanti akan diangkut ke Babel. Semua yang kamu tunjukkan akan diangkut ke Babel, anak-anakmu semuanya akan diangkut ke Babel juga, cucu-cucumu semuanya keturunan akan diangkut ke Babel di dalam pembuangan. Yesaya tidak approve, Saudara. Pertanyaannya, Yesaya kenapa nggak approve ya? Kenapa Yesaya marah, Saudara? Lawang ini tindakan koalisi biasa, Saudara. Babel kan belum menjadi bangsa yang kelihatan jahatnya, Saudara. Kalau kita lihat ya Asyur ya memang kelihatan banget jahatnya. Babel kan belum kelihatan jahatnya. Kenapa kok nggak boleh koalisi sama Babel, Saudara? Nah, sampai di sini, Saudara, kita masih agak bertanya-tanya, sebetulnya ya apa sih yang jadi dosanya Hizkia itu apa? Tadi kan kita lihat ya, Hizkia adalah satu dari dua raja Yehuda yang terbaik. Tapi justru di dalam zamannya Hizkia, Tuhan Allah mengatakan bahwa Yehuda akan mengalami pembuangan. Dosanya dia apa? Masa sih menunjukkan perbendaharaan kepada Babel, yang artinya adalah koalisi politik yang memang harus dilakukan pada umumnya, sampai gara-gara itu mau dibuang sama Tuhan sih? Dosanya Hizkia itu sebetulnya apa, Saudara? Nah, Saudara, kalau kita lihat ya di dalam kitab 2 Tawarikh, kita akan melihat ya bahwa sebetulnya ada dosanya Hizkia yang nyata, yang terus-menerus akan mengintip ya kepada raja yang sangat baik ini, Saudara. Saya coba bacakan bagi kita semua, Saudara. 2 Tawarikh pasal 32 ayat 24 sampai 25. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Sama ya dengan kitab raja-raja. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Kita sudah tahu tandanya matahari itu tadi, Saudara. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Jadi dosanya Hizkia, dosa yang bisa mengintip kepada orang-orang macam Hizkia ini apa, Saudara? Dia menjadi angkuh. Angkuhnya dia itu bukan mengatakan bahwa saya nggak butuh Tuhan, bukan loh. Karena dia tetap berdoa kepada Tuhan, Saudara. Angkuhnya Hizkia ini apa, Saudara? Angkuh rohani. Dalam artian Tuhan beserta dengan saya. Dia tidak mengatakan bahwa saya independen, nggak butuh Tuhan. Nggak ada catatan seperti itu, Saudara. Hizkia tidak menggantungkan dirinya kepada berhala manapun. Tapi Hizkia, Saudara, mengatakan bahwa Tuhan beserta dengan saya. Maka, Saudara, ini menjadi satu hal yang sangat tricky, Saudara. Dia adalah raja yang benar, ya yang raja yang benar. Tindakan-tindakannya dia benar, dia benar. Dia berdoa kepada Tuhan dengan dasar kebenarannya, Tuhan kabulkan. Iya juga, Saudara. Tetapi, Saudara, kebenaran disertai Tuhan dan semuanya itu, Saudara, ternyata mengandung satu buah tempat yang licin, yaitu orang bisa jatuh di dalam keangkuhan, Saudara. Saudara, ini satu hal yang saya percaya kita perlu untuk terus renungkan, Saudara. Dalam banyak hal, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bergereja kita, Saudara, saya kira sulit untuk disangkal bahwa ada banyak sekali kebaikan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita, dari kehidupan gereja kita. Saudara, kita mengatakan bahwa ada penyertaan Tuhan di sini dan di sana. Saya itu sering kesal ya kalau ada orang yang nyinyir ya. Saudara tahu nyinyir ya? Nyinyir itu pokoknya lu melakukan apa saya antinya gitu. Kamu ngomong apa? Tapi kan begini. Ada hal baik apa? Tapi kan begini. Itu nyinyir namanya, Saudara. Semua hal yang baik kita nyinyirin, Saudara. Ada orang yang sangat nyinyir kepada GRI, Saudara. Ada. Melakukan tindakan apapun kayak salah, Saudara. Bangun gedung gereja ya salah. Ini ya salah. Semuanya salah. Semuanya pokoknya salah, Saudara. Dulu waktu bangun gedung gereja, Saudara, saya sampai ingat kata-katanya Yudas Iskariot, Saudara. Ada yang bikin di dalam buklet atau di mana, Saudara? Saya lupa ya. Di dalam buklet atau dalam majalah, Saudara. Itu waktu gedung gereja GRI pusat itu dibangun, Saudara. Terus dia bilang tentang apa? Kenapa kok uangnya nggak dipakai untuk bagikan kepada orang miskin, Saudara? Mirip loh sama kata-kata Yudas Iskariot. Waktu Yesus diurapi, Yudas Iskariot bilang, kenapa nggak 300 dinar dijual aja kepada orang miskin gitu? Kasih kepada orang miskin. Mirip, Saudara. Saudara, kalau kita lihat ya, Saudara kalau ada di dalam GRI, Saudara melihat apa yang dilakukan dalam sinode, Saudara. GRI dengan tim aksi kasihnya itu melakukan tindakan works of mercy ya, tindakan belas kasihan ya kepada korban bencana, lalu ya korban macam-macam, Saudara. Itu tidak kecil, Saudara. Saya yakin ya, ini nggak tahu benar atau enggak, tapi ini cuma keyakinan saya. Saya yakin jauh lebih besar daripada orang yang nulis itu, Saudara. Daripada orang yang marah-marah itu, Saudara. Jauh lebih besar. Itu adalah apa, Saudara? Orang nyinyir saja, Saudara.
Saya percaya dalam banyak hal kita mesti mengakui saudara bahwa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bergereja kita, sungguh-sungguh ada anugerah Tuhan. Sungguh-sungguh ada penyertaan Tuhan. Tapi ada anugerah Tuhan, ada penyertaan Tuhan, tidak lantas ya bisa membuat kita imun dari sikap angkuh. Sikap berasa Tuhan kan beserta saya, dan memang betul Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Memang betul-betul dalam banyak hal itu Tuhan memberkati kita, saudara. Tapi ketika Tuhan memberkati kita, apa kita bisa terus bertahan dalam kerendahan hatian, saudara? Ternyata tidak gampang. Nah, kita melihat, saudara, selanjutnya ya, Hizkia ini ketika mendapatkan teguran dari Yesaya, dengarkanlah firman Tuhan, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikian firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Lalu Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman yang engkau ucapkan itu. Tapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Apa itu artinya, saudara? Saudara, kita tahu ya, pada zamannya Raja Salomo, Salomo itu menyembah berhala. Salomo hatinya condong kepada Allah asing, maka Tuhan bilang, saya akan pukul kerajaan ini. Tapi tidak pada zamannya dia, karena aku mengingat Daud. Jadi saudara, kalau Yehuda akhirnya dipukul, tapi tidak dalam zamannya saya, masih bisa kita katakan. Karena apa? Karena bagaimanapun juga saya adalah raja yang baik. Kadang-kadang saudara ya, sikap seperti ini ya, ini menyelinap secara subtle sekali, saudara. Ini bisa menyelinap, lalu bisa diam, bisa bersembunyi dalam tempat yang sangat subtle, saudara. Tidak kelihatan. Dia tetap akan menjadi raja yang baik, dia tetap akan menjadi punya catatan yang positif, saudara. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya, bagaimana ia membuat kolam saluran air, mengalirkan air ke dalam kota, bukankah semuanya tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Tetap namanya dia harum, saudara. Saudara, misalkan ya. Ini kan tidak terjadi ya, saudara. Misalkan, ketika saya jadi gembala di tempat ini, gereja ini penuh, saudara. 1.500 orang, sini penuh lalu bawah penuh juga, saudara. Relay harusan gitu. Jadi kita setiap hari Minggu itu ketemu problem. Problemnya apa? Pada pagi belum selesai, jemaat sudah berdatangan nih. Gimana ini? Harus dimasukkan ke bawah loh itu harusnya. Tapi jemaat pagi belum selesai. Gitu. Misalkan, saudara, terjadi seperti itu. Lalu setelah itu, gembala sidangnya ganti, saudara. Setelah gembala sidangnya diganti, jemaatnya berkurang, saudara. Ya nggak jadi nol, ya berkurang. Misalkan ya, dari 1.500 jadi 800. Masih banyak, masih 3 kali lipatnya dari ini, saudara. Masih banyak, saudara. Tapi, saudara, akan muncul suara seperti apa, saudara? Akan muncul suara bukan bahwa gembala sekarang bodoh ya, bukan. Tapi akan muncul suara apa? Wih, pada zamannya Pak Eko itu bagus ya. Memang gembala itu tiada duanya. Yehuda kalau hancur, bukan pada zamannya Hizkia, ya bukan pada zamannya Hizkia lah. Hizkia itu ya tiada duanya. Memang Hizkia itu berhasil. Namanya dia tercatat saudara di dalam pasal 18 ayat 5. Tiada duanya Hizkia ini saudara. Coba lihat. Pasal 18 ayat yang kelima. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Hizkia ini tiada duanya dan catatannya dia go down in history sebagai raja yang paling top, saudara. Cool raja ini, saudara. Dan memang dia itu disertai Tuhan. Setelah dia sakit, dia minta tolong sama Tuhan, dia sembuh dan kita lihat ya. Saudara, setelah Hizkia sembuh dari sakit ya, dia bikin puisi, bikin lagu, dia seniman juga rupanya. Ini lagunya ada dalam kitab Yesaya. Saya coba bacakan ya. Yesaya pasal 38. Ini lagunya Hizkia ketika dia disembuhkan dari Tuhan. Ayat 17 sampai 20. Yesaya 38. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Dan mau tidak dapat memuji-muji engkau. Orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti kesetiaanmu. Tapi hanya orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi. Seumur hidup kami di rumah Tuhan. Pendek kata saudara, di dalam lagu pujiannya Hizkia, lagunya ngomong apa? Tuhan sudah selamatkan aku. Ini bukan karena kekuatanku loh ya, karena Tuhan. Soli Deo Gloria, bukan kemuliaan pada saya tapi kemuliaan pada Tuhan. Bagus saudara. Reform ini jangan-jangan gerejanya Hizkia ini saudara. Soli Deo Gloria melulu saudara. Lalu kita bisa lanjutkan ya. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anak.
Saya akan ceritakan tradisi Soli Deo Gloria ini kepada anak-anak saya. Lalu saudara, Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Keberadaan saya akan senantiasa menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Setiap kali saya jalan kemana-mana itu Soli Deo Gloria itu berdering di dalam hidup saya itu. Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria. Kalau ada ngomong itu puji Tuhan, kosakata puji Tuhan itu ada di dalam mulutnya Hizkia itu secara sangat otomatis tuh. Saudara coba bayangkan ya, kalau sudah ngomong sama saya, sudah setiap 4 kalimat sekali ada kata puji Tuhannya. Pak ini gini, oh ya puji Tuhan ya, nah, gitu ya. Lalu oh iya puji Tuhan ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Itu kan karakter saudara, karakter dari orang-orang yang biasanya memang sangat diberkati Tuhan saudara. Susah kan ya saudara, orang kalau pelayanannya kemana-mana itu susah, pelayanan kemana-mana gak berhasil, gerejanya juga ancur-ancuran saudara. Biasanya ya 3-4 kalimat ngomongnya aduh susah ya, berat ya. Yang dikit-dikit ngomongnya puji Tuhan itu biasanya kan yang sukses ya. Sukses diberkati Tuhan betul-betul saudara. Hizkia ini saudara, puji-pujian seumur hidupku kami di rumah Tuhan menyanyikan kecapi. Saya akan ceritakan ini kepada anak-anak saya. Ini adalah karena berkat Tuhan saudara. Jadi saudara kalau tanya ya tentang hidupnya Hizkia saudara. Yang namanya Soli Deo Gloria, puji Tuhan itu kosakata yang sudah sangat banyak muncul dalam hidupnya Hizkia saudara. Dan justru dalam keadaan seperti itu manusia itu jadi bisa rawan terpeleset. Ngomongnya Soli Deo Gloria, puji Tuhan. Sambil bersamaan mengatakan bahwa puji Tuhan itu terutama atau hanya bisa muncul di dalam dirinya saya. Kamu kalau masuk ke dalam gereja ini kamu akan mendapatkan sense tentang kemuliaan Tuhan. Kamu masuk ke dalam gereja-gereja yang lainnya kamu akan berasa berantakan ini ya. Gak jelas arahnya, visi gak jelas. Masuk ke dalam gereja ini kamu akan mendapatkan cerita tentang kemuliaan Tuhan, kemegahan Tuhan. Bukan diri kita sendiri loh ya, bukan loh ya. Kadang-kadang kita hobi sekali ya mengatakan seperti ya. Habis paduan suara kan, bagus kamu tadi nyanyi, anugerah Tuhan saja, bukan saya. Which is good, kalimat itu bagus, sudah nggak salah sudah. Cuman kalimat-kalimat bagus itu sudah tidak membuat kita imun dari sikap angkuh, apapun saja sudah. Pelayanan dan lain sebagainya, memang betul-betul diberkati Tuhan sudah. Dan fatalnya kita mendapati, ya wes, memang hancur, nggak ada gua ya hancur, nggak ada Hizkia ya hancur, asal bukan pada zaman saya hancur. Maka sudah, pada masa ini sudah, di tengah-tengah keadaan seperti ini, Tuhan Allah mengatakan bahwa Yehuda akan mengalami pembuangan. Yehuda akan dibuang ke Babel. Nah kita bersyukur sudah, kita punya sang anak Daud yang lain. Kita punya anak Daud yang lain yang tidak mengatakan bahwa hancur asal nggak di zaman saya nggak apa-apa. Kita punya anak Daud yang lain yaitu Yesus Kristus sudah. Yang ketika melihat ada kehancuran, dia mengatakan saya akan bikin itu jadi zaman saya. Israel sedang hancur, umat manusia sedang hancur, umat manusia sedang ada dalam kerusakan yang paling rusak. Dia mengatakan saya akan jadikan itu zaman saya. Di tengah-tengah keadaan manusia yang paling rusak, di tengah-tengah keadaan pemerintahan Romawi yang paling hancur-hancuran, Yesus Kristus berkata, ini zaman saya. Maka dia turun sudah. Dia tidak mengatakan asal hancur nggak di zaman saya nggak apa-apa. Dia mengatakan ketika zaman paling hancur, saya akan datang. Itu akan jadi zaman saya. Dan saya akan tuntun umat yang ada dalam kehancuran itu untuk pulang sudah. Yesus seperti ini sudah. Anak Daud seperti ini sudah. Yang kita miliki. Yang kita akan exercise di dalam kehidupan kita dengan kepercayaan bahwa iya ini raja yang saya punya. Kita sebentar lagi sudah akan bersama-sama menikmatinya di dalam sakramen perjamuan kudus sudah. Kita mempercayai ada raja yang baik yang gak bisa helps. Tapi kita punya raja yang baik, yang asli sudah. Yang masuk ke dalam kedalaman dosa kita, yang mengangkat kita untuk keluar. Yesus Kristus yang kita akan rayakan juga di dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita semua doa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami panjatkan syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur ada banyak lekukan di dalam kehidupan kami, yang mana ketika kami mengalami berkat-Mu yang besar, kami bisa terpeleset. Namun kami bersyukur di hadapan-Mu kami memiliki sang anak Daud yang masuk ke dalam tempat kami terperosok paling dalam, yang masuk ke dalam tempat di mana kami mengalami kehancuran kami yang paling besar dan membawa kami keluar. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan untuk cerita yang menceritakan kepada kami betapa dalamnya kami berpotensi dan sudah jatuh di dalam dosa. Namun juga Tuhan yang sudah masuk ke dalam tempat kami yang paling dalam dan membawa kami keluar. Kami bersyukur di hadapan-Mu untuk kitab suci-Mu. Kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk kemungkinan untuk kami menikmati keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus ketika kami berbagian di dalam tubuh dan darah Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin.